Ya, selamat datang kembali Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ke panel diskusi yang kedua, di mana topik yang akan kita bahas adalah mengenai Economic Incentive Package to Boost Investment in Oil and Gas Industry in Indonesia. Kali ini kita hadirkan panelis yang luar biasa dan dimoderatori oleh Bapak Darmawan Samsu. Ya, dan sebelum diskusi dimulai, seperti biasa saya akan menyampaikan terlebih dahulu sedikit biodata dari Bapak Darmawan Samsu. Bapak Darmawan Samsu menempuh pendidikan di FMIPA UI, Sarjana Fisika pada tahun 1989. Beliau join di Oil and Gas Industry di tahun 1990, kemudian melanjutkan sebagai Senior Manager Exploration BP Indonesia di tahun 2019-2011, dan kemudian menjadi Country Head BP Indonesia dari tahun 2011 hingga 2018, dan selanjutnya Upstream Director Pertamina Persero di tahun 2018 hingga 2020, dan saat ini sebagai Head of Commissioner Pertamina Power and New Energy Renewable Subholding dari tahun 2020 hingga 2021. Bapak Darmawan Samsu sebagai member of APA, IATMI, IAFMI, IAGI, HAGI, dan EEPG. Dan beliau juga sebagai Chairman Professional Division APA dari tahun 2013 hingga 2017, dan juga sebagai Chairman Oversight Committee EEPG Student Chapter Indonesia dari tahun 2006 hingga 2011. Dan saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Langsung saja kita sapa kepada Bapak Darmawan Samsu. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih. Iya, semoga selalu terus semangat ya Pak ya, hingga sesi kita berdua yang berakhir ya Pak. Dan semoga teman-teman dan Ibu Bapak sekalian semakin semangat untuk mengikuti diskusi panel kita yang kedua. Dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, inilah panel diskusi yang kedua kepada Bapak Darmawan Samsu. Stage is yours. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada HAGI, IAGI, IAFMI, dan juga IATMI atas terselenggaranya Joint Conference Bandung 2021. Dan saya rasa ini suatu event yang luar biasa dan semua kita mengharapkan dan yakin hasil yang optimal dari pertemuan ini dalam mendukung upaya kita bersama menjaga kesinambungan ketersediaan energi yang berkelanjutan untuk NKRI. Yang saya hormati para panelis yang nanti akan saya perkenalkan, para seniors dan juga semua anggota HAGI, IAGI, IAFMI, dan IATMI, para pemerhati dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicarakan sebuah topik khusus, yaitu mengenai paket insentif ekonomi dalam upaya untuk meningkatkan dan memperkuat investasi untuk industri migas di Indonesia. Tentunya tema yang sudah dipilih oleh rekan-rekan panitia JCB telah dilakukan dengan sangat teliti dan dikaitkan dengan upaya target pencapaian produksi nasional migas kita menjadi 1 juta barrel BOPD dan 12 billion standard cubic feet gas per day pada tahun 2030 nanti. Target nasional ini merupakan target yang tepat sekali untuk diagendakan dan memang sangat dibutuhkan. Target ini pun juga sejalan dengan agenda energi transisi yang kita semua sudah pahami bersama dan menjadi bagian dari rencana umum energi nasional kita. Namun kita semua menyadari dan kita semua memahami bahwa transisi energi is not like a light switch. Membutuhkan waktu
untuk kita benar-benar bisa bertransformasi dan bertransisi ke energi baru dan terbarukan, dan peran migas tetap menjadi sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Kalau ini dikaitkan dengan kondisi pada hari ini atau keadaan pada hari ini, yaitu produksi minyak kita pada kisaran 666.000 barrel per hari, dan produksi gas kita pada kisaran sekitar 6,6 billion standard cubic feet gas per hari, maka semua pihak tidak terkecuali menjadi sangat penting untuk terlibat dan berkolaborasi memenuhi target nasional di tahun 2030 tersebut. 9 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan untuk itu kita secara spesifik pada hari ini membicarakan mengenai paket insentif ekonomi tersebut. Dan tentunya kita akan mendengar panelis-panelis yang luar biasa yang memang sangat mumpuni dalam bidangnya, dan kita akan mendengar satu persatu pandangan serta rekomendasi dari para panelis tersebut. Yang pertama adalah Pak Benny Lubiantara. Mungkin bisa ditampilkan CV-nya. Sebelum saya membacakan mengenai CV Pak Benny, tadi saya koreksi bahwa saya tidak lagi menjadi chairman di dalam CV tadi. Sudah selesai bertugas di tahun 2021 ini. Nah, mengenai Pak Benny Lubiantara, kita tadi sudah mendengar dalam sesi pertama, dan kali ini saya hanya ingin mengungkapkan bahwa beliau adalah orang yang terpilih untuk Deputi Perencanaan SKK Migas, mempunyai double degree dalam teknik perminyakan dan juga dalam ekonomi, dan memegang gelar Magister Management dari Universitas Indonesia, dan beliau telah mempunyai pengalaman sebagai analis di OPEC di tahun 2026 sampai 2013. Tentunya dalam role-nya yang sekarang sebagai Deputi Perencanaan, banyak sekali yang kita akan dapatkan insights-nya terkait insentif ekonomi tersebut. Yang kedua adalah Bapak Ronald Gunawan. Kita sudah kenal beliau sejak lulus dari ITB di sekitar tahun 90 ya, 89, berkecimpung langsung dalam oil and gas selama 33 tahun, sudah mengenyam pengalaman baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui FICO, melalui ENI dan juga melalui Premier, dan saat ini menjadi Direktur dan COO dari Medco Upstream. Yang terakhir adalah Bapak Muhammad Nurdin, lulus dari Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, dan walaupun belum lulus sudah terlibat di dalam kegiatan di ExxonMobil dan meniti karir sampai sekarang menduduki posisi sebagai Senior Vice President dari ExxonMobil Cepu Limited Indonesia. Baik, kita sapa satu persatu para panelis kita. Selamat pagi, menjelang siang Pak Dar. Selamat siang Pak Benny, luar biasa, senang sekali bertemu dengan Pak Benny, Pak Ronald dan juga Pak Nurdin. Ya, mungkin sebelum kita memberikan mengundang bapak-bapak sekalian untuk memberikan pemaparan, pertama kita upayakan pemaparan secara singkat untuk memberi ruang yang lebih banyak pada tanya jawab, dan sebelum dan akan dimulai dari Pak Benny, kemudian Pak Ronald, dilanjutkan dengan Pak Nurdin. Namun sebelumnya saya ingin meminta singkat saja key point yang akan kiranya disampaikan. Kita mulai dulu dengan Pak Benny.
Baik, terima kasih Pak Dar. Saya pikir topik kita pada session yang pagi ini yang kedua ini mengenai insentif sangat relevan Pak ya. Karena dikaitkan juga nanti dengan visi 1 juta dan 12 BCF per day di tahun 2030 berdasarkan estimasi dan dari data-data kita itu sebagian besar nanti akan jalan kalau ada insentif Pak. Jadi saya pikir nanti saya akan mengelaborasi kenapa insentif itu sekarang dibutuhkan gitu ya. Dan apa relevansinya nanti dengan visi kita ke 1 juta BOPD di tahun 2030 tersebut, Pak Dar. Demikian. Luar biasa, Pak Benny. Terima kasih banyak. Dan Pak Ronald, silakan. Saya pikir saya mungkin kasih sedikit beberapa key point saja ya Pak ya. Jadi pikir kita ini saya pikir dalam 2 tahun terakhir ini ya, mungkin sejak tahun 2020 tuh kita terlalu banyak ngomong tentang what-nya gitu ya. What-nya. Jadi how-nya itu yang saya pikir kita mungkin fokus buat how-nya. Kalau nggak akan terjadi gitu. Visi 1 juta barrel dan 12 BCF per day 2030 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald. Petanya sudah ada ya. Jadi how-nya. Pak Nurdin silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Dar. Selamat pagi Pak Benny, Pak Ronald. Ini luar biasa saya ketemu para senior. My pleasure, my honor to be here today. Mungkin kalau dari kami, dari ExxonMobil, mungkin saya akan lebih put konteks terkait sebagai ExxonMobil sebagai global player. Jadi mungkin saya akan memberikan beberapa comparable Pak Benny, Pak Ronald terkait bagaimana kemudian di end of the day kan when we talking about insentif kan kita bicara terkait competing supaya atraktif gitu ya. Nanti mungkin saya akan kurang lebih membandingkan bagaimana kami melihat attractiveness di tempat lain karena di end of the day every company juga limited by capital investment at some point kan. Nah, kemudian adalah ketika kita bicara atraktif apa yang akan kira-kira membuat atraktif? Mungkin tadi Pak Ronald sudah menyampaikan juga let's talk about the how, tidak hanya what-nya saja kira-kira begitu Pak. Luar biasa. Jadi yang membuat saya tertarik untuk menerima undangan dari JCB ini adalah karena topik yang kita bahas ini sangat luar biasa, sangat penting sekali, sangat esensial sekali berdasarkan observasi dan pengalaman selama ini dan juga menghadirkan pembicara-pembicara yang memang tepat pada bidangnya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan Pak Benny untuk melakukan elaborasi lebih lanjut. Silakan Pak Benny, the floor is yours. Baik, terima kasih Pak Dar. Izin saya share slide. Saya sepakat saya tidak akan berlama-lama di paparan. Saya berharap nanti lebih banyak diskusi di sesi interaktif nanti, baik dengan Pak Moderator maupun para panelis serta mungkin audiens lainnya. Jadi izin saya go through langsung ke judulnya insentif. Saya pikir tadi seperti saya sampaikan di pendahuluan ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Nah ini 1 juta itu kan kita sama-sama udah tahu dan udah sering lah melihat ini khususnya teman-teman di komunitas migas gitu ya betapa ke depan gap kita akan semakin besar. Ketika kita ngomong 1 juta pun di tahun 2030, even dengan asumsi growth pun katakanlah energi transisi terjadi dan ada perlambatan growth terhadap demand gitu ya, oil, mobil listrik dan lain-lain. Dalam situasi seperti itu pun kita masih ada gap gitu ya. Udah 1 juta, ada growth turun juga tetap ada gap, which is itu sangat tergantung nanti dengan impor gitu ya. Impor ini rawan, artinya kita berhubungan dengan ketahanan energi. Nanti kalau tiba-tiba harga mendadak naik di selama periode energi transisi ini, nanti besar kemungkinan akan ada spike dari oil price itu selalu akan terjadi seperti itu. Dan kalau itu terjadi itu akan kurang baik bagi ekonomi kita gitu ya. Mungkin kira-kira itu. Jadi 1 juta itu sekali lagi ya keharusan gitu ya untuk membantu kita sebagai insan di hulu migas untuk membantu mengurangi defisit gitu ya. Hanya membantu gitu. Dan itu tentu tidak mudah karena perlu disupport oleh semua stakeholder termasuk investor dan tentunya dari kementerian dan lembaga. Mungkin itu slide yang saya yang pertama, kemudian saya akan cepat. Nah ini juga yang mungkin tadi di sesi pertama kita sudah dengar juga dan saya mungkin tidak perlu mengulang mengenai 1 juta ini. Sebagian besar dari kita sudah tahu di 2030 itu visi kita. Sekali lagi saya ingin sampaikan ini tidak mudah dan untuk itu kami perlu dukungan
dari berbagai pihak tadi untuk mencapai 1 juta ini. Kalau kita tadi melihat 1 juta ini bukan masalah apakah tercapai atau tidak tercapai, tapi suatu keinginan kita untuk mengurangi ketergantungan kita pada masa yang akan datang gitu ya terhadap impor, maka effort kita visi 1 juta ini tentu sangat penting gitu ya. Bahwa ada langkah-langkah yang harus ditempuh termasuk isu insentif, nanti saya akan elaborasi di slide-slide berikutnya. Oke, nah ini juga mungkin sering sudah kita diskusikan di beberapa forum bahwa adalah fakta bahwa kondisi saat ini khususnya fiskal hulu migas kita dibanding negara-negara lain ini tentunya menurut kompeten konsultan ya, ada Wood Mackenzie, ada IAS, dan juga di sebelah kanan itu ada dari Fraser, ya artinya bisa jadi bahan introspeksi bagi kita gitu ya. Makanya kita tidak perlu sensitif. Ketika kita dibilang fiskal hulu migas kita kurang menarik, ya mungkin ada bagusnya buat kita sebagai introspeksi untuk memperbaiki. Kenapa kok tidak menarik? Gitu ya. Kira-kira begitu. Ini faktanya ya, dan cukup konsisten dari beberapa konsultan dan beberapa internasional organisasi seperti Fraser ini, non-profit organisasi ya artinya memang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam konteks fiskal hulu migas ini. Oke, nah ini juga masih dari Wood Mackenzie, ini kan sekedar gambaran ketika kita mapping prospectivity di vertical axis-nya itu dengan fiscal attractiveness, ini saya ambil dari Wood Mackenzie, ya betapa kita itu kan di sesama negara yang memiliki prospectivity relatif sama, fiskal atraktivitasnya itu kita di sumbu horizontal itu kan relatif kecil. Kalau kita lihat bendera-bendera itu kan kita di kiri, which is fiscal attractiveness kita tidak terlalu bagus kalau dibanding dengan negara-negara yang dianggap memiliki prospectivity yang relatif sama. Ya, misalnya jadi seperti Malaysia, kemudian ada juga UK, ada juga Australia. Dan kita lihat di situ kita memang di kanan. Ada dua kita, cost recovery di yang kanan, dan kemudian ada growth split yang menurut Wood Mackenzie ini bahkan lebih ke kiri lagi, artinya fiscal attractiveness-nya juga malah makin tidak menarik. Nah, itu yang mungkin perlu kita catat. Oke, baik. Nah, ini saya ambil dari slide Kementerian SDM yang tentu kami konstruksikan bersama-sama materi slide ini. Jadi kalau kita lihat ini historical dari industri migas kita, dan di lihat bagian atas itu adalah produksi baik minyak maupun gas. Kalau kita lihat kan paket insentif itu dikeluarkan terakhir itu secara terstruktur ya, artinya ada 4 paket insentif waktu itu dari tahun 87 sampai tahun 93 merespon situasi dunia pada saat itu, di mana pada saat itu kan ada harga lagi turun, pada saat yang sama juga muncullah negara-negara produsen migas yang baru sehingga oversupply pada saat itu. Tiba-tiba negara-negara di Afrika, di Middle East yang lain seperti Oman, termasuk di former Soviet Union pada saat itu oversupply, semua bermain di hulu migas, menawarkan blok-bloknya baik di darat maupun di offshore dan di water, sehingga pada saat itu pemerintah sangat responsif dengan mengeluarkan paket insentif. Dan lumayan membantu atraktivitas kita pada saat itu tentunya. Nah, tapi setelah itu praktis sebenarnya tidak ada insentif lagi gitu ya. Yang dalam konteks meningkatkan atraktivitas gitu. Setelah itu memang hampir tidak ada insentif lagi. Ya memang pada saat itu harga minyak kalau kita lihat cenderung naik, ya mungkin kebutuhan untuk meningkatkan attractiveness pada saat itu mungkin tidak ada, tapi kemudian kan harga minyak kan cenderung turun belakangan gitu ya, setelah COVID ini apalagi. Nah, bedanya apa? Bedanya di negara-negara lain mereka mengimprove gitu ya. Itu yang menyebabkan di slide sebelumnya tadi kenapa kita tergeser ke kanan. Karena mereka merespon ini dengan lebih awal gitu, dengan lebih cepat memperbaiki fiskal termnya dan lain-lain, sehingga mereka bergeser ke kiri lebih atraktif, kita ke kanan kalau di dalam fiskal ranking tadi. Jadi kita kan di pojok yang paling relatif kanan itu menjadi sangat tidak menarik karena praktis kita tidak melakukan apa-apa ya terkait dengan attractiveness itu. Oke, memang tahun 2017 dikeluarkan growth split, tapi kan growth split kan tidak menambah attractiveness kalau kita lihat dari kajian-kajian
yang dilakukan oleh beberapa konsultan tadi, baik Woodmac maupun IHS. Jadi message-nya adalah sekarang dengan kondisi COVID-19, dengan kondisi adanya net zero emission, IOC berbondong-bondong declare itu, maka situasinya hampir sama dengan apa yang terjadi 30 tahun yang lalu ketika kita mengeluarkan paket insentif. Mungkin ini saatnya bagi kita untuk mengeluarkan paket insentif di mana kita pernah melakukan itu sebenarnya pada masa lalu, merespon dinamika pada saat itu. Ya, sekarang more or less menurut saya dinamikanya sama, tantangannya memang yang berubah, tetapi kan ada dinamika yang berubah yang perlu direspon dengan kebijakan yang dapat mengimprove attractiveness kita itu sendiri. Oke, next. Nah, ini tantangan industri migas, saya tidak mau mengulang, ini more or less apa yang tadi saya sampaikan gitu ya. Karena nanti persaingan semakin ketat, kemudian juga dari sisi secara financing, mungkin dengan adanya low carbon initiative, project-project tentu akan lebih mudah nanti para financial institusi itu untuk membiayai proyek-proyek tersebut dibanding proyek-proyek hulu migas itu sendiri gitu ya. Tentu ini tantangan sendiri buat kita untuk meningkatkan daya tarik. Kalau enggak mungkin semakin tidak menarik bagi investor untuk mengerjakan itu. Dan tadi yang saya sebut juga bahwa negara produsen ini sudah mengantisipasi ini beberapa negara produsen dengan improvement sehingga mereka berhasil menaikkan attractiveness-nya gitu ya. Jadi ini PR besar bagi kita untuk merubah kebijakan menjadi lebih menarik supaya tentunya fiscal ranking kita menjadi lebih menarik. Oke, saya hanya 2 slide lagi rasanya. Oke, ini sekedar gambaran bahwa insentif itu jadi dibutuhkan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa butuh insentif? Kan beberapa orang kan bertanya, kenapa sih kok sekarang ngomongnya insentif gitu ya. Ya karena tantangan kita berubah, karena artinya pada saat itu mungkin dengan produktivitas beberapa lapangan gitu yang masih oke di awal-awal, dengan produktivitas sumur yang masih oke, harga oke, volume oke, memproduksikan juga mungkin lebih mudah. Artinya 85-15 pada saat itu 70-30 it is oke gitu. Artinya itu bisa ekonomis untuk dikerjakan. Tetapi kemudian dengan situasi sekarang, kemudian dengan tambahan-tambahan biaya-biaya ya dari perpajakan maupun dari lain-lain lah ya. Kemudian ditambah juga dengan fakta bahwa ternyata dengan managing mature field itu juga suatu tantangan tentunya ya. Artinya kita untuk volume yang sama mungkin kita perlu menguras volume yang sama, kita perlu 2 sumur. Kalau dulu cukup 1 sumur, ya itu otomatis juga akan menambah biaya. More challenging untuk managing mature field ini, yaitu yang menyebabkan kenapa kemudian sekarang jadi butuh insentif gitu ya. Sementara di negara-negara lain tadi kan mereka telah lebih dulu mengubah sehingga beberapa proyek, kalau kita lakukan simulasi-simulasi, ada satu tipikal proyek di kita mungkin IRR-nya 12%, artinya kalau kita cemplungkan persis asumsi yang sama, mungkin di Vietnam jadi ekonomis gitu ya. Artinya memang isunya di kita fiskalnya mungkin tidak terlalu menarik. Itu yang message yang perlu disampaikan di sini. Nah, kira-kira apa yang saya masuk ke slide, ada 2 slide lagi. Nah, ini poin yang perlu kita sampaikan di sini, kita harus berubah itu harus ya mungkin signifikan lah atau radikal kalau bahasa yang lebih bombastisnya. Karena kalau kita memperbaiki, yang lain juga memperbaiki, negara-negara lain gitu ya. Tentu kalau kita memperbaikinya minor aja gitu, tentu ya peringkat rasanya tidak akan bergeser karena pada saat sama yang lain juga memperbaiki gitu ya. Bukan yang lain nggak diam aja gitu ya. Sama kayak kita kuliah, kita belajar, teman kita juga belajar lebih keras. Jadi kita harus lebih keras lagi kalau kita pengen dapat yang lebih bagus. Yang lain kan tidak diam-diam saja. Nah, kalau radikal itu apa contohnya? Misalnya, ini sebenarnya sudah ada praktik di beberapa negara. Sekarang kita terbatas ring fencing-nya misalnya hanya wilayah kerja. Nah, sekarang bisa kita perluas, kita usulkan diperluas. Memang isunya mungkin di Undang-Undang Migas ya nanti tentu ketika nanti ada revisi Undang-Undang Migas hal-hal seperti ini perlu diakomodasi. Assume and discharge ini juga untuk menjamin kepastian investasi yang memang harus dibahas di Undang-Undang Migas. Kembali mungkin ini sesuatu yang bisa dibahas nanti di RUU Migasnya nanti. Kemudian perbaikan term and conditions ya harus signifikan. Kalau mau splitnya jangan tanggung-tanggung. Misalnya signifikan, kemudian fiskal juga harus fleksibel gitu ya.
Kemudian mungkin nggak kita membuat model-model yang sederhana, mirip-mirip royalty tax lah. Kalau royalty tax belum bisa, ya artinya kita membuat suatu sistem yang mirip tersebut, misalnya sistem kontrak bagi hasil yang mirip dengan royalty tax tapi lebih sederhana, gitu ya. Dan tidak bersifat back and loaded, gitu ya. Salah satu problem gross profit itu kan agak terlalu front end loaded, gitu ya. Itu yang membuat kenapa jadi beberapa proyek jadi tidak ekonomis, karena negara cenderung ngambil terlalu besar di awal. Itu yang jadi masalah. Ya artinya kalau nanti kita mau memperbaiki, tentu kita jangan sistemnya jangan terlalu front end loaded, gitu ya. Artinya negara jangan ngambil di porsi besar dari gross revenue. Artinya mungkin di belakang ngambilnya, gitu ya, untuk mengimprove keekonomian dari investor itu sendiri. Oke, my last slide sebenarnya saya nggak perlu lagi karena ini sudah saya baca tadi. Sebenarnya ini hanya summary dari apa yang telah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Mungkin itu Pak Dar yang bisa saya sampaikan untuk sesi introduction dari paparan ini. Saya nanti siap untuk diskusi di interaktif discussion nantinya. Demikian Pak Dar, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Atau didiskusikan. Masih Tapi kita punya dua pembicara, yang satu Pak Ronald dari Medco sebagai one of the biggest national oil company di luar Pertamina, dan juga dari ExxonMobil yang mewakili IOC operating in Indonesia. Kita save dulu beberapa pertanyaan yang pasti timbul, dan kita undang sekarang Pak Ronald. Silakan Pak Ronald. Pak Ronald. Terima kasih Pak Dar. Jadi saya nggak ada presentasi ya. Cuma mungkin saya mau highlight beberapa key points ya. Mungkin dari sini buat bahan kita diskusi nanti. Jadi pertama itu bahwa saya bilang kita ini kan udah ngomongin program 1 juta barrel oil per day dan 12 BCF per day 2030 ini kan sejak akhir 2019 ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin saya perlu highlight lagi bahwa program ini kita punya waktu itu di sekitar 8 tahun aja ke depan. Ya, orang bilang biasa 9 tahun, kalau saya bilang sih 8 tahun. Yang kedua, kita perlu untuk itu perlu investment yang besar ya. Karena sekarang ini kan investment kita kan rata-rata cuma 11 sampai 13 billion ya, per year. Itu kalau lihat dari perhitungan SKK Migas itu kita perlu itu sudah 25 billion per year the next 8-10 years ya. Jadi itu perlu investment. Tadi Pak Nurdin juga sudah bilang bahwa competition di capital investment itu kan makin keras. Jadi setiap company kan punya limit punya limit lah, dia punya capital investment. Dan kalau kita ingat lagi 2020 itu pada saat krisis itu COVID crisis dan oil price drop itu oil company seluruh dunia, kalau kita lihat di reportnya Woodmac itu 20-30% dia punya capital budget di-cut sama mereka. Ya. Termasuk Medco pada saat itu. Kita cut sekitar 30% supaya kita bisa survive. Nah, ditambah lagi sekarang dengan energy transition yang makin yang kita udah nggak bisa hindari. Jadi energy transition ini akibatnya apa? Kita punya kapital yang udah terbatas, itu akan kita spend sebagian juga untuk kita punya transisi energi program gitu ya. Dan mungkin saya perlu highlight juga yang tentang energy transition ini. Jadi energy transition ini saya pikir penting ya buat negara kita ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh pada another energy crisis. Dan kita udah lihat ya bahwa sekarang ini di Eropa ada energy crisis ya kan. Sekarang kalau kita pesan barang pun, barang-barang itu di China itu udah mereka chips itu kan udah jadi barang langka ya. Jadi sudah saya kebetulan baru dari Australia itu pesan mobil, kalau di Australia itu katanya sekarang inden udah bisa 6 sampai 10 bulan. Jadi udah terjadi krisis ya, dan kalau kita nggak hati-hati akan jadi tambah besar. Nah, jadi saya pikir program 1 juta barrel dan 12 BCF per day ini udah sejalan ya sama energy transition yang sedang berjalan. Nah, itu yang perlu kita dukung supaya sukses ya buat negara kita juga kan. Itu nah tadi yang saya bilang
Pak Beni tadi udah singgung juga tentang yang kita gimana kita mau maju ke depannya ini. Saya bilang sih kita harus datang dengan satu konsep bahwa konsep yang sudah saya pikir udah beberapa seminar, udah beberapa convention itu dibilang bahwa oil and gas itu bukan lagi sebagai revenue generator, tapi itu sebagai driver for economic growth. Nah itu yang saya pikir mungkin kita perlu ya ini at the end kan dari pemangku kepentingan ya pemerintah ya, yang itu perlu jadi landasan yang buat policy. Dan buat maju ke depan, buat bikin semua ini bisa jadi, perlu policy yang tadi disebutkan oleh Pak Beni, yang tahun 90-an itu, 80-an atau 90-an, 80-an ya, yang keluar itu apa namanya, policy. Dan itu mesti policy yang secara menyeluruh. Jadi SKK Migas ini saya terus terang aja ya, saya mungkin kalau saya sebut di sini, SKK Migas ini kasihan juga. Kalau sekarang kita doing mau insentif one by one, company by company, ExxonMobil, Medco, kasihan energinya habis dan perlu waktu yang panjang gitu. Dan mereka mungkin kerja perlu seperti Windows ya, saya suka bilang kerjanya seperti Windows gitu loh. Jadi five or meetings in one time gitu. Jadi mungkin kita yang perlu kita buat bahan diskusi nanti. Jadi kita perlu integrated approach, tidak case by case. Itu aja Pak Dar dari saya, terima kasih. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Baik, Bapak-Bapak, mohon izin saya share screen, Pak Dar, Bapak dan Ibu. Bisa kelihatan, Pak? Silakan, screen-nya. Sudah kelihatan? Ya. Malah ada double ya? Sebentar ya. Kelihatan double ya screen. Oke, mungkin anyhow saya agak ada technicality issue, jadi mungkin saya seperti ini saja. Yang pertama terima kasih Bapak-Bapak. Mungkin saya juga coba try to be very quick. Ini kira-kira mungkin saya hendak mungkin tak kenal maka tak sayang bahwa ExxonMobil ini adalah kurang lebih long partner dengan pemerintah Indonesia. Jadi this is how our journey history ExxonMobil di Indonesia. Sesungguhnya ini malah beyond ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sesungguhnya ExxonMobil itu sudah ada di Indonesia lebih dari kurang lebih 130 tahun. Kita sudah mulai bisnis di Indonesia sejak tahun 1898 gitu. Jadi kalau yang ada di slide ini adalah lebih kepada ExxonMobil sebagai partner dari Indonesia mengembangkan resources-nya di bidang upstream. Jadi kita mulai memang di Arun waktu itu tahun 1968, akhirnya kemudian asetnya kita sudah transfer ke Pertamina. Kita juga pernah berapa kali eksplorasi, kemudian kegiatan menemukan cadangan baru Natuna yang kemudian kita juga sudah transfer ke Pertamina. Kita juga pernah punya Surumana Mandar, Cendrawasih PSC, juga beberapa wilayah yang lain. Dan hari ini kita fokusnya adalah di Blok Cepu yang dengan support dari SKK Migas, segala pemangku kepentingan, kita alhamdulillah menjadi produser minyak terbesar di Indonesia hingga pada hari ini. Next slide. Slide-nya, hang on. Ya, ini kira-kira tadi Pak Beni juga sudah menyampaikan terkait bagaimana competitiveness-nya portfolio yang kami miliki di ExxonMobil. Bapak-bapak, karena sensitivity data, jadi memang saya tidak menampilkan mana nama asetnya, tapi kalau Bapak-bapak ingin tahu di mana Banyurip yang kemudian hari ini adalah produsen minyak terbesar Indonesia, di ExxonMobil portfolio, Banyurip itu kurang lebih adalah nomor 10 dari kanan, jadi yang dari yang paling kecil gitu. Jadi ini kita bicara terkait dengan MPV 8, the whole life cycle of the asset, jadi mulai dari asetnya kapan mulai produksi sampai kemudian kalau Indonesia adalah N-nya adalah TSC, kemudian kalau di tempat lain adalah N-nya ada royalty. Nah, yang menarik di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah pada akhirnya kita tidak hanya bicara terkait dengan NPV 8, tadi Pak Ronald juga sudah meng-highlight gitu bahwa competitiveness-nya makin tougher and tougher. Tadi Pak Beni juga sudah meng-highlight gitu bahwa Indonesia mesti agresif lagi. Jadi ya kalau yang on the left chart Bapak-bapak yang sebelah kiri adalah terkait kalau membandingkan adalah NPV 8 saja.
Tetapi yang tidak kalah penting adalah buat kami paling tidak ExxonMobil adalah materialitinya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita pengen adalah memang profitnya besar, tapi juga memang fiskalnya bagus, tapi juga volumenya besar gitu. Jadi kalau Bapak lihat yang paling kiri ini adalah mungkin saya put anotasi yang paling kiri yang paling tinggi kan dia secara height-nya paling tinggi, tapi juga secara lebar barnya juga paling tinggi. Nah, di mana Banyurip, sekali lagi, Banyurip kurang lebih nomor 10 atau 11 dari sebelah kiri. Gitu. Artinya, somehow gitu ya, sekali lagi kembali yang tadi juga line dengan yang Pak Beni sampaikan adalah we need to be more attractive, dan juga tidak hanya atraktif, tapi juga secara makro kita juga kalau bisa juga secara materiality juga sangat atraktif juga. Nah ini yang chart berikutnya adalah kurang lebih hampir sama dengan chart yang tadi Pak Beni sampaikan karena kita juga menggunakan WoodMac sebagai referensinya, cuman beda tampilan saja. Ini kira-kira juga adalah competitiveness index yang kemudian kami ambil datanya adalah Q3 2021. Jadi ini membandingkan adalah aset-aset yang dimiliki oleh ExxonMobil menggunakan kacamatanya WoodMac gitu. Jadi Bapak-Bapak bisa lihat yang sebelah top chart itu yang warna merah ataupun dark red itu adalah kira-kira prospectivity. Prospectivity itu adalah gabungan dari misalnya within the last 10 years itu seberapa banyak sih successful pengeboran. Seberapa banyak sih penemuan yang besar selama 10 tahun itu. Jadi kalau kita lihat bahwa Indonesia adalah kurang lebih yang berada nomor 2 dari sebelah kanan. Jadi memang secara prospectivity pun ternyata kita pun juga tidak lebih baik dari tempat lain gitu. Nah tentu saja tadi Pak Beni, Pak Ronald juga meng-highlight bahwa fiskal juga penting gitu. Jadi kombinasi dua hal ini yang kemudian juga menjadi driver bagaimana setiap company kemudian memikirkan untuk invest di sebuah negara atau sebuah aset gitu. Pak Beni tadi juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini juga sebagaimana negara-negara yang lain, Bapak dan Ibu sekalian adalah akhirnya si host country yang mempunyai resources, dia juga punya pilihan kepada investor mana yang mereka mau select. Tadi juga Pak Ronald sudah sampaikan, unfortunately kita di investor company pun juga punya limitasi terkait dengan capital investment yang kita bisa lakukan gitu. Nah, akhirnya kita perlu bicara terkait dengan kalau dulu kemudian in the past bahwa kita hanya bicara DCFR dan sebagainya, in today challenges DCF saja tidak cukup gitu karena kemudian materiality menjadi salah satu hal yang penting juga, kemudian juga efisiensi, kemudian juga short term terkait recovery-nya. Tadi Pak Beni juga sudah menyampaikan di chartnya kan bahwa kalau kita lihat in the past kan up and down oil gas price itu cukup lama waktunya. Nah sekarang kalau kita lihat in the last 10 years or so kan itu narrow waktunya makin lama makin kecil gitu. Makanya kemudian certainty quicker, shorter recovery itu menjadi juga salah satu faktor yang penting bagi investing company untuk mengconsider itu. Nah, tadi juga Pak Beni sudah meng-highlight juga bahwa at the end of the day ternyata challenges kita tidak hanya berhenti di situ, tapi climate changes, energy transition, kemudian itu juga akan pengaruh terkait bagaimana akses terkait dengan financial gitu. Karena tentu saja masing-masing company yang punya otoritas financial mereka juga akan mengconsider terkait dengan aspek dari climate changes itu. Long story short, the world is not going to be easier. Itu kurang lebih message-nya. Makanya kemudian mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa mengantarkan kepada kita semua terkait dengan how-nya, tidak bicara terkait dengan what, tapi kemudian how, dan kemudian bagaimana agar Indonesia bisa lebih atraktif lagi ke depannya. Ini last slide saya Bapak-Bapak sekalian bahwa buat kami ExxonMobil bahwa Indonesia ini adalah punya great importance buat ExxonMobil, tidak hanya upstream tapi juga downstream dan juga midstream yang kemudian bagi kami adalah kalau tadi saya sudah sampaikan kita sudah 130 tahun kurang lebih di Indonesia, kita pun juga akan looking for kira-kira 130 tahun ke depan lagi juga mudah menjadi partner buat Indonesia mengakses ke resources-nya. Itu dari saya Pak Dar. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Beni, Pak Ronald dan Pak Nurdin ya. Mungkin kalau kita bicara mengenai insentif ekonomi, kita ingatlah beberapa tahun yang lalu sudah sering ada diskusi terkait bagaimana insentif ini bisa ditingkatkan. Dan tadi sudah diamalgamasikan oleh ketiga pembicara dengan sangat baik. Mungkin sebagai pertanyaan pertama ya dan
Ini bisa dijawab oleh semua, tapi saya mau minta Pak Benny untuk merespon terlebih dahulu ya. Sebenarnya siapa stakeholder yang paling utama dan bagaimana rencana kerjanya untuk supaya kita itu bisa looking forward. Artinya kalau kita mengendarai sebuah kendaraan, kita tetap terus melihat ke back mirrors, kan bisa nabrak. Jadi kita melihat ke depan, saya setuju mungkin 8 tahun aja kita ambil sebagai referensi. Dan sebagai caveat juga tadi jelas sekali bahwa roadmap-nya itu sudah terpetakan. Artinya kita sudah punya production profile ataupun depletion planning. Kita sudah mengetahui sumber-sumber mana dari existing field yang perlu dikembangkan, dikaji. Pertanyaan saya tadi, siapa sebenarnya yang kita harapkan bisa memberikan gebrakan terkait dengan insentif yang dibutuhkan? Dan bagaimana engagement strategi tersebut dan siapa yang harus melakukan engagement? Mungkin kita undang Pak Benny dulu untuk memberikan tanggapannya. Oke, baik Pak Dar. Mungkin saya bagi dua Pak ya. Artinya kalau kita terkait insentif ini, dalam rangka mencapai target di tahun 2030, 1 juta dan 12 BCA per day itu ada dua kontributor ya. Pertama kontributor dari wilayah kerja saat ini Pak. Artinya wilayah kerja eksploitasi maupun wilayah kerja eksplorasi yang sudah ada aktif gitu ya. Nah itu kan kalau itu kan sudah ada term and condition-nya. Sudah ada term and condition-nya. Nah sama wilayah kerja yang belum ditawarkan. Kalau open area yang sekarang sedang kita berbagai macam upaya dilakukan studi dalam rangka nanti jadi untuk ditawarkan ke depan, itu mungkin lebih mudah gitu ya. Artinya kita sudah sama pemahaman dengan kementerian bahwa untuk penawaran open area ke depan itu kita akan improve significantly. Ya karena kita tahu akan semakin sulit itu menawarkan blok-blok baru itu. Nah kalau itu memang lebih mudah karena belum ada kontraknya dan kita bisa mengusulkan dan sudah ada kesepemahaman sama kementerian bahwa kita akan menawarkan yang jauh lebih baik. Nah tapi yang lebih menantang sebenarnya untuk yang wilayah kerja saat ini gitu. Wilayah kerja saat ini kan sudah ada existing term and condition, Pak Dar dan Pak Ronald serta Pak Nurdin juga paham persis gitu ya. Nah dalam konteks ini memang lebih challenging karena kita bicara insentif Pak, artinya kita memang case by case. Jadi ketika ada usulan kita lihat ekonomis atau tidak gitu. Ketika tidak ekonomis dengan asumsi-asumsi yang kita sudah sepakati, maka kita akan mengusulkan insentif. Nah memang agak banyak jadi homework-nya seperti disampaikan Pak Ronald tadi karena case by case pendekatannya. Case by case ini memang di satu sisi lebih bagus karena memang kebutuhannya itu akan sesuai gitu ya. Artinya kebutuhan suatu pengembangan lapangan itu keekonomiannya itu dengan insentifnya itu jadi akan persis lah ya sesuai kebutuhan, jadi tidak berlebihan ya, insentif yang diberikan itu match dengan kebutuhan. Itu kelebihan dari pendekatan case by case. Nah case by case challenge-nya tadi Pak Ronald yang mungkin jadi agak sibuk SKK karena semuanya akan mengajukan case by case dan tentu dievaluasi satu persatu. Nah pendekatan kedua itu ya memang tidak case by case, artinya ada pemerintah itu punya pendekatan misalnya bahwa terms ini diubah otomatis gitu ya, berlaku secara otomatis dan kalau bicara otomatis itu kan berlaku untuk semua. Nah ini tentu legalnya akan kami pelajari begitu ya. Itu keuntungannya memang kita otomatis gitu Pak artinya. Tetapi ada risiko bahwa ya mungkin jadinya berlebihan gitu ya, dalam tanda kutip ya Pak ya. Misalnya insentif itu ada yang berlebihan buat satu proyek, ada yang kurang untuk proyek yang lain gitu ya, itu kekurangannya. Kok tiba-tiba untuk proyek ini even sudah diberikan insentif ini dia kurang, tapi dalam proyek yang lain dengan adanya tambahan ini dia sudah sangat cukup. Nah, itu kira-kira pros and cons-nya Pak Dar. Nah, ketika ditanya siapa stakeholder, nah memang ini kan melibatkan kementerian dan lembaga Pak, artinya tentu ada porsi-porsi daripada insentif tersebut yang menjadi kewenangan di Kementerian SDM,
Dan tentu juga ada porsi-porsi ketika itu berhubungan dengan pajak dan sejenisnya itu menjadi porsi Kementerian Keuangan. Dan ini juga sudah ada sebenarnya rapat-rapat koordinasi antara dua menteri, dalam hal ini Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan, untuk membahas kebutuhan ini. Tentu kami di working level berkoordinasi juga dengan BKF dan Dijen Migas. Kira-kira itu yang Pak Dar, kira-kira stakeholder yang terkait langsung, ya memang Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan. Di working levelnya tentu SKK Migas berkoordinasi dengan Dijen Migas dan BKF untuk termasuk nanti dirjen-dirjen yang terkait di Kementerian Keuangan. Kalau pajak tentu dengan Dijen Pajak dan lain-lain. Mungkin itu Pak Dar. Terima kasih. Pak Ronald mungkin bisa memberikan tanggapan dari perspektif pelaku bisnisnya. Saya pikir saya setuju ya sama yang tadi ini sama Pak Beni. Cuma saya saya pikir gini ya, mungkin ini kan masalah timing ya. Betul. Jadi kalau kita policy-nya itu lebih general ya, general itu akan lebih efektif gitu loh Pak. Jadi mungkin yang tadi Pak Beni sampaikan itu tentang yang saya lupa tahun 80-an ya Pak Beni ya tadi ya, ada policy itu. Mungkin perlu yang assume discharge segala macam ya, yang tadi Pak Beni di slide-nya Pak Beni itu. Mungkin kita lihat lagi ininya. Saya pikir kalau aplikasinya secara global dan mungkin buat handling yang variasi dari aset itu, kita bisa approach-nya juga dengan sliding scale kan. Ada certain things yang kita pakai sliding scale ya. Jadi itu mungkin akan lebih bagus gitu loh. Jadi dari segi nanti teman-teman SKK Migas ini kan saya kasihan juga ya. Jadi mereka udah kerja keras, at the end takutnya kena audit ya kan. Itu kan yang biasa di ini ya. Jadi lebih cepat dan juga punya waktu yang banyak untuk lihat other things gitu ya. Dan itu saya pikir menurut saya tuh mungkin itu yang harus pemerintah lakukan itu supaya bisa kita bisa move. Kalau enggak, kalau case by case saya yakin Pak nggak akan tercapai. Itu pandangan dari saya. Makasih. Mungkin kita semua menyadari ya sebagai orang yang deeply technical ya masing-masing dari kita ya, depletion plan yang dibuat ataupun profile production yang tadi sudah dibuat itu kan tidak dibuat berdasarkan data yang tidak eksis, tapi berdasarkan data eksis terutama dari yang existing. Tadi Pak Beni menyebut masalah existing fields. Dan kita semua tahu bahwa angka yang tadi saya sebutkan 6,6 BCF per day hari ini dan sekitar 660 juta itu majority datang dari existing, datang dari baseline kita. Nah, dari profile yang mewakili wages-nya baseline, artinya baseline itu adalah existing production dari existing fields dan juga kemungkinan AOR dan sebagainya. Bisa nggak sih dibuat semacam generalisasi dari insentif berdasarkan semua data yang ada dalam database kita. Generalisasi dari sisi bentuk-bentuk incentives yang kemudian menjadi semacam rumusan yang generik. Sehingga masing-masing player itu mendapatkan quote and quote fair opportunity atau equal opportunity berdasarkan sifat dari reservoirnya masing-masing. Nah itu tadi yang pengelompokan besarnya kita udah lihat, yaitu bahwa existing fields itu membutuhkan better incentives. Gimana itu meresponnya? Mungkin Pak Beni atau Pak Ronald atau Pak Nurdin silahkan. Siapa yang duluan kira-kira memberi? Pak Beni mungkin. Mungkin saya sedikit nanti silakan ditambah Pak Ronald dan Pak Nurdin gitu Pak ya. Tapi kalau insentif tadi memang kalau yang di layer pertama yang existing itu memang mungkin isu insentifnya tidak terlalu besar Pak ya. Yang isu insentif yang agak banyak itu memang di R2P resource to production, karena itu kan isinya pengembangan lapangan maupun nanti EOR kan nanti akan ada dan EOR itu juga akan butuh insentif. Kalau kita grouping gitu ya, mostly nanti insentif itu akan terjadi di dua layer itu sebenarnya. Ya. Nah kalau masuk ke instrumen yang akan digunakan, nah ini memang
ada dua tadi Pak, karena sebagian besar kan sekarang kan sudah gross split ya, dan ada lagi yang cost recovery. Nah ini tentu mengacu ke peraturan yang berbeda, acuan yang digunakan. Kalau di kebetulan KB hanya kontrak bagi hasilnya gross split, maka dia ikut aturan gross split, ada PP-nya sendiri ya, PP 53. Kemudian kalau cost rec dia ada aturan sendiri di PP 27. Nah itu kalau gross split itu instrumennya hanya satu, artinya begitu dia tidak ekonomis, maka pilihannya tinggal ya udah tambah split. Kita nggak punya pilihan lain Pak ya, kalau di gross split. Kalau di cost recovery pilihannya kan bisa tadi misalnya FTP-nya dikurangin atau investment credit atau ya split juga bisa after tax splitnya gitu ya. Lebih ke arah itu Pak. Artinya instrumen DMOV-nya bisa dinaikkan. Kalau di cost recovery yang existing itu kan sebagian besar kan DMOV-nya masih 25% ICP harganya dari full price-nya. Nah itu mungkin bisa dijadikan 100% gitu kalau kita case by case analisisnya gitu. Tapi kalau di gross split memang instrumen yang tersedia hanya tambahan split. Ya kalau itu tambahan split dari menteri, kalau dari split-split yang ada masih kurang kan sudah banyak itu sebenarnya gross split itu kan splitnya udah elemennya sudah banyak Pak, base, variabel, progresif. Kalau masih kurang ya tinggal tambah lagi split. Kira-kira itu sih Pak Dar, mungkin nanti teman-teman bisa mengelaborasi lebih jauh dari views investor, silakan. Ya mungkin Pak Ronald bisa memberikan elaborasi. Kalau kita generikan kebutuhan dari incentive package buat existing fields, apakah itu memungkinkan dan berdasarkan examples yang mana kira-kira Pak Ronald? Kalau saya pikir itu bisa ya. Cuma ya apa namanya, ya kita mesti ya saya pikir bisa ya. Mungkin saya pikir bisa karena di SKK Migas kan sudah punya data semuanya ya, Pak Beni kan mereka sudah punya data semuanya, sudah bisa dilihat sebenarnya case by case, kemudian dilihat kira-kira kalau supaya ini menarik itu ini apa namanya investmentnya seperti apa gitu. Jadi udah ada range. Makanya tadi saya bilang itu mungkin kalau supaya bisa berlaku general itu ada sliding scale-nya ya. Pak Beni itu ahlinya lah ya dalam masalah-masalah gitu ya. Saya pikir salah satu ahlinya di Indonesia lah yang tentang masalah-masalah gitu ya. Mungkin ya kita bisa inilah Pak Beni kalau kita bisa dari industri kita bisa kasih input juga buat membantu SKK Migas untuk pemikiran dari industri supaya kita bisa maju sama-sama gitu. Kalau saya pikir-pikir ini perlu kolaborasi karena kalau SKK Migas sendiri akan sangat susah kan, dan itu perlu waktu yang panjang ya. Dan mungkin SKK Migas sekalian sama ESDM ya supaya ada kolaborasi supaya bisa maju ke depan. Baik, itu, Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari floor. Sambil menunggu pertanyaan dari floor, mungkin Pak Nurdin ya. Kalau kita bicara spesifik mengenai ExxonMobil, histori di Indonesia. Benar sekali saat ini sepertiga dari produksi kita datang dari Banyu Urip. Kemudian bagaimana ExxonMobil melihat atau begini, bagaimana pendapatnya melihat opportunity untuk incentive improvement ini dan sejauh mana dia bisa menarik kembali minat untuk berinvestasi, memajukan atau memperbesar lagi target produksi kita. Ya. Mungkin kan kalau sebelum lebih detail kan Pak Dar, mungkin kita mestinya bisa step back sebentar gitu. Artinya kan kita sudah punya banyak data insight ya dari McKinsey, dari IHS dan sebagainya. Saya pikir akan ada dua approach ya. Satu memang akan ada general improvement terkait insentif, tapi kemudian juga mau tidak mau hampir susah dihindari tetap akan ada case by case gitu. Tapi maksud saya adalah yang pertama perlu dilakukan adalah bagaimana agar posisi Indonesia itu kalau tidak jauh banget paling tidak close lah dengan beberapa tempat yang lain. Dan kan kita punya insight datanya. Boleh jadi itu datang dari tax, boleh jadi itu datang dari stability clause dan sebagainya kan. Karena di end of the day kalau kita bisa bicara insentif kan paling tidak ada 4 hal Pak yang penting. Yang pertama adalah bagaimana structure dari kontrak juga termasuk termnya adalah pertama mendevelop resourcesnya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
kalau bisa structure-nya itu betul-betul mengcover through life cycle dari resources development itu. Nah, yang kedua adalah kan kadang-kadang investor berhenti Pak, terutama yang mereka sudah ongoing bisnis lah. Kalau kemudian tidak ada insentif untuk menemukan recovery atau cadangan di reserve yang sama gitu. Artinya R plus P-nya kemudian kalau bisa semuanya bisa menjadi R gitu. Nah, kalau kemudian itu tidak ada insentif di situ, akhirnya company juga akan berhenti di situ. Nah, juga yang menarik kan kalau cost recovery ini Pak. Kalau cost recovery kan as we go to the end of the life of facility kan, kemudian untuk investor kan akhirnya investor juga worry concern gitu. Bagaimana merecovernya kalau kemudian tidak ada insentif ketika terutama yang terkait dengan live life facility gitu. Nah, yang terkait tidak kalah pentingnya saya pikir adalah kita juga mesti memikirkan kalau ada insentif untuk new teknologi aplikasi atau kemudian teknologi yang kemudian juga mensupport climate changes. Mau tidak mau we need to attract from that side juga gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah unfortunately kan masing-masing field kan punya uniqueness-nya masing-masing gitu. Ada yang sour, ada yang deep water, ada yang mungkin ada hal-hal yang kemudian kita bisa generalize, tapi at some point memang akan ada hal yang kuat unik gitu. Karena kan di end of the day adalah we need to balance gitu ya. Karena pada akhirnya buat saya adalah equitability Pak, terkait dengan value sharing antara yang punya resources dan kemudian juga si company yang membawa investasi ke negara tersebut gitu. Nah, yang terakhir Pak Dar adalah unfortunately kan, kalau saya pikir juga Pak Ronald juga hal yang sama lah. Every opportunity kan Pak, yang kita generate in each country kan, di end of the day in ExxonMobil kita kan roll up itu menjadi sebuah list yang kami sebut sebagai global opportunity inventory gitu. Back to the one of the principle yang saya highlight di depan adalah we have capital constraint gitu. What we can do adalah we going to itu mengcompare satu opportunity dengan opportunity yang lain kan. Kadang-kadang despite mungkin sekarang kita sudah merasa kompetitif, tapi ternyata tadi Pak Beni sangat betul gitu. Kita ini juga sebagai negara mesti juga agresif gitu, mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara yang lain gitu. Sekali lagi adalah drivernya adalah bahwa capital investment yang kemudian unlimited kira-kira begitu Pak. Baik, kalau mungkin bisa kita kerucutkan sedikit ya. Dari kesemuanya itu yang paling dirasakan top of the list, yang kira-kira menjadikan sebuah insentif yang re-energizing dalam investasi migas kita. Kira-kira apa itu? Pak Nurdin mungkin bisa memberikan tanggapan. What is your top of the list incentive, quote unquote aspiration, yang dirasakan bisa memberikan dampak langsung? Ya. Nah, kalau misalnya dampak langsung, tadi juga saya sampaikan Pak Dar bahwa uncertainty yang kemudian more and more uncertainty yang harus dites oleh industri migas kan. Makanya buat kami menjadi penting adalah bahwa recovery dari investment kalau bisa dia bisa lebih cepat. Itu menjadi sangat penting gitu. Karena apa? Karena uncertainty dan juga kemudian price yang continue volatile menjadi penting buat kita adalah shorter terkait recovery dari investment. Itu yang kurang lebih menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua adalah tentu saja terkait return-nya kan Pak. Itu juga menjadi hal yang juga tidak kalah pentingnya. Nah, yang terakhir adalah tentu saja adalah contract sanctity dan stability gitu. Karena ketika kita bicara oil and gas business, we talking not only about 5 years, tapi kita bicara 10, 20, even 30 tahun, bahkan lebih dari durasi yang cukup lama, kurang lebih begitu Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Ronald bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan yang sama? Kalau saya mikir itu, kita kebetulan udah bikin exercise juga ya internal itu. Saya pikir split ya. Mungkin saya nggak tahu Pak Beni bisa kasih komentar juga. Menurut saya split. Saya mungkin kasih contoh sedikit ya. Mungkin buat teman-teman Pak Beni, saya udah ada share juga sama Pak Beni waktu kita di task force post recovery ya Pak Beni waktu itu. Waktu itu saya bikin satu jadi saya ambil PSC terms di Vietnam. Kebetulan kita ada operasi di Vietnam. Kemudian satu di Thailand sama di Indonesia. Indonesia sambil offshore sama onshore yang punya Medco. Saya asumsi bahwa masing-masing aset itu produksinya 6.000 barrel oil per day. Oil jadi. Kemudian saya kasih investment di situ.
investment di situ. Saya kasih saya invest di situ sekitar 50 juta per tahun. Saya run buat tahun itu saya invest, saya kira-kira dapat gain-nya berapa sih? Nah, kalau saya invest di Indonesia, saya invest di PSC di Indonesia, itu saya punya kalau dengan harga minyak yang reasonable ya, $60 itu gain yang saya dapat itu adalah sekitar 3 sampai 5 juta. Kalau di Vietnam itu saya bisa generate sekitar di Vietnam itu bisa generate sekitar 30 juta. Kalau di di Thailand itu bisa generate sekitar 20-an sekian juta. Nah, kenapa gitu? Bedanya tuh rupanya tuh di splitnya. Tax-nya tuh mirip-mirip aja gitu. Di sana dia pakai sliding scale. Dia udah pakai sliding scale. Kalau kita kan masih dengan 85-15 atau 87,5-12,5 kan. Ya, masih segitu ya. Jadi kalau field yang udah mature itu ya produksinya udah rendah, itu ya dia udah makin mepet aja ya, life of the field juga akan challenges gitu. Itu mungkin ya yang pertama. Terus yang kedua, mungkin Pak Dar, saya juga mau ingatin bahwa kita ini nanti tahun 2020 dekatin 2030 itu banyak juga kita punya PSC yang akan berakhir juga 2027 gitu ya. Itu mungkin salah satu PR yang mungkin buat teman-teman SKK Migas sama SDM untuk melihat juga gimana kita menghandle itu. Karena itu juga akan menghambat salah satu buat mencapai target yang 1 juta sama 12 BCF di tahun 2030. Itu aja Pak. Terima kasih. Waktu saya masih berapa? 5 menit ya. Baik, Pak Benny, saya masih ada 2 pertanyaan nih mewakili seluruh audiens ya. Yang pertama adalah masalah assume and discharge. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada beberapa hal diskusi mengenai incentives. Salah satunya adalah assume and discharge, yang kedua adalah mengenai PSC extension, dan kemudian ada juga mengenai branch profit tax. Tentunya kalau branch profit tax tidak semuanya mengalami ya. Tapi ada beberapa big players yang mengalami, dan yang terakhir adalah mengenai hal yang kaitannya dengan kewajiban untuk divesting 10% terhadap BUMD, khususnya BUMD. Nah, tadi di satu sisi kita melihat itu sebagai sebuah sesuatu yang masuk di tengah kontrak yang sedang berjalan. Jadi kita ada bicara mengenai sanctity kontrak. Tadi Pak Dudin mengatakan. Mungkin pertanyaan saya begini, bagaimana kita ke depannya memediasi pemahaman industri terhadap, dalam hal ini investor, terhadap maintaining the sanctity of contracts tersebut. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, satu lagi mengenai PBB ya, tapi PBB kelihatannya udah solve dan masalah perizinan juga kelihatannya semakin membaik. Terima kasih buat pemerintah terkait dalam hal tersebut. Nah, tapi kalau kita mau berbicara mengenai assume and discharge, bagaimana kita menjembatani komunikasi dan diskusi, dan what is really the roadmap? Kalau kita bicara mengenai reservoir, jelas sekali. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang pertanyaan yang kedua, tadi sudah dibahas oleh Pak Benny sangat lugas sekali mengenai eksplorasi opportunity. Tadi kita masih main di baseline, aset-aset kita itu awet tua istilahnya. Tapi bagaimana untuk replenishment ke depannya, dan bagaimana menarik minat insentif untuk eksplorasi, dan engagement apa yang perlu dilakukan dan oleh siapa untuk menarik minat investasi eksplorasi lebih jauh, khususnya di new ventures. Baik, silakan Pak Ronald, 2 pertanyaan tersebut. Sorry, Pak Benny. Oke, baik Pak Dar, sangat komprehensif ya pertanyaannya. Mungkin saya mulai dari ini dulu, artinya kalau SKK dengan K3S, saya kira frekuensi kita tuh sudah sama Pak. Tentang tantangan-tantangan industri hulu migas ke depan itu kita sudah sama-sama melihat gitu ya. Betapa challenging ke depan gitu ya. We need to do something lah untuk mengantisipasi ini. Kalau tidak ya tentu akan makin terseok-seok.
Nah, memang kita kan harus bersama-sama ini Pak, mengeducate lah ya stakeholder lain mengenai hal ini. Tadi ada beberapa hal bahwa apa yang policy-policy in the past gitu ya, mungkin sudah tidak relevan gitu ya. Dengan kondisi-kondisi sekarang, yang tadi yang split 85-15, 70-30 dan lain-lain itu apa masih pas gitu ya. Dengan kondisi sekarang, sementara yang lain sudah jauh lebih baik. Nah, itu kita kan sepakat kayaknya sudah nggak masuk dengan itu. Cuman masuk kembali ke pintunya lewat mana gitu ya Pak. Yang sekarang mungkin tahapannya itu adalah, kalau misalnya tadi assume and discharge itu jelas bagus buat kepastian investasi gitu ya bagi investor. Nah, cuman kan pintunya masuk lewat mana? Misalnya lewat undang-undang migas. Nah, ini mungkin nanti perjuangannya di sana. Kemudian seperti ring fencing yang tadi saya sebut, Pak, yaitu salah satu problem kita ini kan banyak investor yang keluar gitu ya, investor-investor besar beberapa tahun terakhir ini. Ya, salah satu yang buat menarik untuk orang nggak keluar itu kan sebenarnya buat existing players, itu kan sebenarnya ring fencing diperluas, Pak. Artinya, jadi itu kan ada advantage buat existing player yang dia punya blok produksi di sini untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang mana dia bisa konsolidasikan biayanya maupun teksnya misalnya gitu ya. Which is itu bukan sesuatu yang aneh dan dilakukan di beberapa negara. Cuman kita kan tidak bisa melakukan itu karena undang-undangnya bunyinya terbatas di wilayah kerja. Padahal kalau kita ngomong eksplorasi secara masif, salah satu solusi yang chest plank-nya itu sebenarnya itu. Artinya orang akan tertarik untuk melakukan eksplorasi kalau ring fencing tadi diperluas. Nah itu tadi Pak, jadi poin-poin saya itu adalah bahwa mana yang bisa jangka pendek yang bisa kita selesaikan gitu ya bersama-sama untuk memperbaiki iklim investasi hulu migas ini, yang bisa selesai di Kementerian di SKK Migas, di Kementerian SDM, dan di Kementerian Keuangan maupun yang harus ke Undang-Undang Migas yang sedang kita revisi ini. Nah itu yang kita mapping dalam jangka panjang tentunya yang hal-hal tadi karena dia rumahnya di Undang-Undang Migas nanti solusinya di sana. Yang dalam jangka pendek ini apa gitu ya yang bisa kita selesaikan khususnya di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan yang ini kami sedang kerjakan sebenarnya. Cuman memang saya paham gitu ya ini kan ditunggu investor. Dan tadi Pak Ronald juga menyampaikan kalau diskusi kok lama banget ya, saya juga merasakan itu Pak. Maksudnya memang faktanya seperti itu. Tapi kembali lah ya, mudah-mudahan kita kembali bisa mengconvince teman-teman bahwa ini kebutuhan ini tuh adalah pilihan. Jangan sampai salah melihat gitu ya. Kadang-kadang bisa kalau misleading itu bisa dilihat memberikan insentif itu seolah-olah mengurangi bagian negara gitu ya. Padahal kalau tidak ada insentif itu proyek tidak dikerjakan. Nah hal-hal seperti ini kan perlu kita luruskan supaya jangan sampai bahasanya terputus gitu Pak. Kalau kita tidak mendengarkan secara komprehensif. Pemberian insentif kan negara penerimaan negara kurang dong gitu loh. Ya kurang gitu ya. Secara di atas kertas kurang. Tapi uangnya nggak ada karena proyeknya nggak dikerjakan. Nah kadang-kadang kan hal-hal seperti ini kan tidak disadari oleh stakeholder lain karena mereka beranggapan ada pengurangan padahal kita tahu persis kalau insentif tidak diberikan, kalau IRR di bawah minimum attractive rate of return dari investor yang nggak akan dikerjakan. Jadi kita bicara barang yang tidak ada kalau tidak diberikan insentif dengan barang yang ada kalau diberikan insentif. Nah itu kembali Pak Dar dari concern tadi, PSC extension dan lain-lain lah ya, 10% BUMD itu memang PR-PR yang menurut saya harus segera diselesaikan kalau memang kita punya visi yang sama untuk mencapai 1 juta itu kan sebenarnya sudah menjadi target pemerintah. Kalau kita lihat di lampiran pidato Presiden itu kan ada 1 juta 12 BCM per day itu, artinya ini sudah menjadi urusan pemerintah lah ya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang lebih konkret dan lebih cepat. Kita lihat nanti dari jalur-jalurnya tadi Pak, baik dari jalur lewat Undang-Undang Migas maupun nanti dari jalur-jalur yang lebih dari cepat yang bisa diselesaikan di level kementerian dan lembaga. Mungkin itu Pak Dar yang bisa saya sampaikan. Dar, kalau saya boleh mungkin menambahkan sedikit. Jadi pengalaman kami ya, kami sangat mengapresiasi gitu bagaimana kerja SKK Migas mencoba mengkonsolidasikan kan. Kan salah satu isu bersama kita ini adalah mengkonsolidasikan across so many agensi kan Pak, ketika sebuah keputusan mesti diambil. Nah itu yang mungkin saya pikir edukasi ini sangat penting Pak. Tadi seperti kata Pak Beni kan, yang selalu dilihat itu adalah kalau splitnya di just berarti
porsi negara berkurang. Nah, padahal mestinya yang dilihat adalah membandingkannya jangan dari itu, tapi membandingkannya adalah dari kalau proyeknya tidak dikerjakan sama sekali, how big sebenarnya opportunity yang akan kehilangan gitu. Nah, saya pikir ini bukan hanya tugas SKK lah, tapi kan kebetulan di sini kan kita bicara di depan IAPMI, kita bicara di depan asosiasi yang lain adalah, saya pikir kita mesti mengedukasi lembaga-lembaga yang lain terkait dengan bagaimana tadi Pak Ronald juga sudah menyampaikan bahwa oil and gas itu mestinya dilihat tidak lagi sebagai solely first revenue generasi, tapi bagaimana dilihat sebagai inilah economic agitator atau kemudian economic accelerator. Yang itu yang kemudian menjadi PR kita bersama kurang lebih Pak Dar. Terima kasih Pak Nurdin. Sebagai penutup juga, sebagai your final words. Mungkin yang terakhir waktu kita sudah habis, tapi Pak Ronald bisa memberikan final say-nya. Saya ada 3 poin ya Pak Dar. Yang pertama itu bahwa mungkin tadi saya ulangi lagi yang tadi Pak Beni sampaikan itu, bahwa insentif itu bukan kita mesti lihat secara menyeluruh gitu. Jadi ini bukan zero sum game ya, bukan zero sum game. Oh ini jadi untung, kalau nggak ada itu, kalau proyeknya nggak jalan ya dua-duanya nggak dapat gitu ya, loss opportunity. Terus yang kedua itu target 1 juta barrel ini kita perlu dukung sama-sama gitu ya. Nah ini yang kita perlu yang tadi saya bilang bahwa bukan what-nya ini kita diskusi di banyak convention, seminar macam-macam ya. Tapi kita mesti lihat how-nya nih. How-nya ini yang mesti kita kerja secepat. Mudah-mudahan tahun depan ada joint convention ini kita udah how-nya itu udah clear gitu ya. Dan sudah sebagian diimplementasikan. Nah, untuk itu yang ketiga yang saya bilang adalah kolaborasi. Saya pikir mungkin kita sama-sama perlu dorong ini, membantu ini. Karena kalau menurut saya industri sama SKK Migas itu udah align ya. Cuma kita perlu dari IATMI, IAGI ya kan, FAHMI ya, facilities ini. IAFMI Ya. itu fasilitas kita semua dorong sama-sama, dan nanti kita juga dorong, kita kerjasama juga sama Kadin ya. Terutama Kadin ini kan punya pengaruh yang besar ya. Jadi nanti kita mungkin dorong sama-sama juga dari Kadin supaya make sure supaya masalah undang-undang migas ini juga kita bisa bisa jalan dengan baik, supaya aspirasi dari investor itu bisa diakomodir di situ. Itu aja Pak dari saya 3 poin. Terima kasih. Mungkin dari saya penutup, jelas sekali bahwa pada saat kita bicara mengenai how-nya, sangat dibutuhkan engagement yang kuat, terintegrasi, terarah, dan terukur. Jadi kunci dari misi dan visi kita ke depan dalam upaya meningkatkan insentif untuk meningkatkan investasi di dalam dunia migas kita, industri migas kita, itu sangat membutuhkan engagement di semua level, ya. Tapi yang saya cermati dan berkali-kali disebutkan baik oleh ketiga pembicara itu, alignment yang sudah sangat kuat antara SKK Migas dengan industri itu sendiri, dengan PSC, ya. Dan menuju kepada alignment dengan kementerian juga semakin membaik. Nah, sekarang tinggal bagaimana beyond that boundary. Nah, saya rasa IATMI mempunyai peran yang sangat penting bersama dengan IAFMI, HAGI, dan IAGI untuk secara konsisten memberikan message dan melakukan engagement yang sama bahwa masalah insentif ternyata merupakan key factors di dalam kita mencapai target 1 juta barrel oil per hari dan 12 BCF gas per hari di tahun 2030, berangkat dari kondisi kita saat ini. Dan sekali lagi terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Saya tahu bahwa Pak Beni, Pak Ronald, dan juga Pak Nurdin telah menyiapkan materi dengan sangat komprehensif dan memakan waktunya masing-masing. Mewakili kami semua di audiens di sini mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis dan moderator kita? Iya, terima kasih.
tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis dan moderator. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat terlebih dahulu Bapak Ari Iskandar selaku Ketua Joint Convention Bandung 2021 yang sudah hadir bersama kami untuk menyampaikan memento apresiasi kepada para panelis dan moderator secara virtual. Yang pertama, akan ada penyerahan memento secara virtual kepada Bapak Beni Lubiantara selaku Deputy of Planning SKK Migas. Ya, terima kasih. Selanjutnya, penyerahan memento kepada Bapak Muhammad Nurdin selaku Senior Vice President Exxon Mobil. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan memento kepada Bapak Ronald Gunawan selaku Director and Chief Operating Officer Medco Energy. Terima kasih. Dan selanjutnya, penyerahan memento kepada moderator kita pada panel diskusi yang kedua yang sungguh luar biasa kepada Bapak Darmawan Samsu. Terima kasih. Dan selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk Bapak Ari Iskandar didampingi oleh para panelis dan moderator untuk mengambil foto bersama. Terima kasih. Demikian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, akhir dari panel diskusi yang kedua. Namun jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi untuk meneruskan panel diskusi yang ketiga pada pukul 1 siang. Dan tentunya Bapak, Ibu juga dapat melanjutkan untuk menyaksikan technical session yang terbagi di 8 breakout room dengan beragam topik yang sangat menarik. Dan selama break, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat mengunjungi pameran dari berbagai perusahaan oil and gas, institusi, dan juga universitas di exhibition area. Dan semuanya dapat diakses melalui virtual.jointconfact.or.id. Tentunya tersedia banyak sekali hadiah menarik bagi visitor. Dan jangan lupa untuk like untuk booth favorit Bapak, Ibu sekalian. Dan untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang tetap di main stage ini, selamat menikmati sajian hiburan yang akan ditampilkan oleh Saudari Yani Angel. Saya Mitra Eviani, sampai jumpa jam 1 siang di Joint Convention Bandung 2021.